hadapannya. Ku puji, oh ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Bersukacita saudara-saudara, kita sudah ditebus oleh darahnya yang kudus, darahnya yang mahal, hanya untuk menebus dosa kita semua. Begitu baik Tuhan bagi kita. Dia penolong, Dia penghibur, Dia sebagai sahabat yang selalu ada di samping kita dan selalu membimbing kita ke jalan yang benar. Amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali lagi. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. 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 Puji Tuhan. Mari kita selalu memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Puji Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati, pikiran kita untuk fokus pada firman Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian. Dan nanti setelah lagu pujian ini sebelum firman Tuhan, nanti dengan hormat Tante Lisa yang akan berdoa untuk firman Tuhan. Tapi kita angkat dulu satu pujian. Bentar ya, saya persiapkan dulu.
Ferdi yang ngomong, dia ngomong tapi yang enggak di. Haleluya, puji Tuhan. Firman-Mu kita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Selamanya. Persilakan Tante Lisa untuk berdoa untuk firman. Haleluya Yesus, puji Tuhan, puji Tuhan. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Bapa yang kami panggil, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur, terima kasih Tuhan. Kesempatan kembali sore menjelang malam hari ini Tuhan, kami usinda bisa dipertemukan di dalam ibadah Jum. Kami boleh melihat Tuhan Yesus, dari saudara seiman kami, ada kekuatan, kesehatan, sukacita yang luar biasa. Inilah berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami. Bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena hari lepas hari kami boleh rasakan pimpinan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Terlebih lagi Tuhan, pada saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami sehat, kami kuat, kami sukacita. Inilah berkat yang luar biasa kami boleh rasakan. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah meninggikan Engkau Tuhan, bela pujian dan penyembahan kami menjadikan dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Taruhlah perkataan-Mu dalam bibir lidah hamba-Mu. Apa yang Kau ingin sampaikan melalui hamba-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Baik itu berkat, baik itu nasihat, baik itu teguran. Apapun Tuhan, kami membuka hati kami membuka pendengaran kami,
untuk kami ditaburi dengan firman-Mu. Firman-Mu adalah berkuasa di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Kami rindu firman-Mu, kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Sebelumnya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami, untuk kami layak saat ini mendengar firman-Mu. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan, dari pertengahan sampai akhirnya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Dan selanjutnya untuk pelayanan firman saya serahkan kepada Bapak Ferdi. Silakan Ko Ferdi. Baik, terima kasih Darda. Selamat malam, Om dan Tante semua. Selamat malam. Ya, terima kasih sudah diberi kepercayaan oleh Tante Junlan dan pengurus Usinda supaya saya bisa membawakan renungan pada malam hari ini. Saya senang ya bisa ketemu, ada Tante Mariana yang sudah lama nggak ketemu, dan oma-oma yang lain juga, sama Om Beto juga saya baru lihat Om Beto, dan juga Tante Rukmini. Aduh, luar biasa. Sehat selalu ya Om. Ya, puji Tuhan. Kita akan melihat. Saya akan membagikan sebuah tema, yaitu Tuhan Yesus, sumber pertolongan kita. Nggak bisa share screen ya, Ra? Bisa di Ko Ferdi, udah jadi co-host. Oh, udah. Ini udah muncul nggak, Da? Ada, oke. Ada ya? Ada. Baik. Ini temanya Tuhan Yesus, sumber pertolongan. Sumber pertolongan temanya pada malam hari ini. Tapi sebelumnya saya ingin lihatkan dulu ada sebuah foto. Nah, kelihatan enggak? Ada fotonya enggak? Ada ya? Om, Tante bisa lihat nggak ini siapa? Bisa. Yang jualannya? Jualannya siapa? Kelihatan nggak? Ini Itu jualan ada gudeg. kok, ada Ya? cover. Ada gambarnya ada. Ada ya? Nah, Cover nanti Yang jualan. saya ke itu ya. Nggak ada di tempat. Ada. Gambar Saya ada. Oke. Jadi ada di Nah. Mama nanti ada. Siap. Ini bisa tahu yang sedang jualan apa? Pecel. Bukan. Gudeg, betul. Ya, jualan gudeg. Ini namanya Mbah Pon. Mbah Pon yang jualannya Mbah Pon. Wah, Cisoka langsung tahu ini gudeg. Iya. Ya, namanya ini Mbah Pon. Dia ini penjual gudeg di pojokan pasar Bringharjo, Jogja, di dekat Jalan Malioboro itu ya, Jalan Malioboro. Nah, Mbah Pon ini seusia begini dia masih jualan gudeg dan laku, dan dia mempunyai 5 anak. Kemudian 2 dia kuliah di UGM, kemudian ada 2 lagi di ITB dan 1 lagi di UI. Semuanya di universitas negeri yang terkenal. Nah, waktu itu ada, ini bukan pembeli ya, yang berjejer di sini itu bukan pembeli. Dia itu peserta seminar. Ada diseminarkan bagaimana caranya Mbah Pon ini punya 5 anak bisa dibiayai dengan berjualan gudeg. Nah, semua bertanya kan, apa sih kiatnya? Apa rumusnya, Mbah? Sebenarnya kan gitu. Ditanyain semua. Mbah, bagaimana caranya bisa nyekolahin anak sampai tinggi-tinggi, sampai udah jadi sarjana semua? Nah, ditanya semua. Nah, terus kemudian, apa rumusnya, Mbah?
Kalau itu apa? Kalau mengurusi anaknya gimana? Ada yang bertanya. Terus si Mbah Pon ini jawab, ya biasa aja kalau ngurus anak. Kalau anak nakal itu ya saya nasihati, disuruh bener, udah gitu kan. Terus dijawab lagi, Mbah, bagaimana membiayainya? Membiayai uang kuliahnya dan kebutuhan anak-anak. Ya kalau ada perlu dibayar pas jatuh tempo ya saya bayar. Nah, semua pada nanya, akhirnya semua itu pada bilang, enggak, Mbah punya masalah enggak? Nah, dia bingung. Mbah ini bingung. Nanya, apa itu masalah? Masalah tuh kayak apa? Kan gitu. Si Mbah Ponnya langsung bertanya kan, masalah kayak apa? Dan masalah itu apa? Akhirnya jawab, enggak, maksud saya gini Mbah. Sedangkan dia tanya, kalau Mbah pada saat ada mau bayar, Mbah nggak punya uang, bagaimana Mbah? Si Mbah ini langsung menjawab, dan peserta-peserta seminar ini langsung diem. Ini bukan pembeli ya, jadi peserta seminar dia langsung, Mbah itu langsung jawab. Kalau saya nggak punya uang, kalau pas tidak ada uang, saya langsung minta ke Gusti Yesus. Sorenya atau paginya, pasti, ini dia bilang, pasti gudegnya ada yang ngeborong. Sederhana kan, si Mbah dia jawab, sederhana kan. Dia kenapa? Karena dia tahu bahwa Yesus, Gusti Yesus itu adalah sumber pertolongannya, sumber pertolongan dari Mbah Pon ini. Demikian juga kita mempunyai seorang penolong yang selalu setia sampai masa tua kita. Tuhan Yesus selalu menolong kita. Betul kan? Oma, betul ya? Betul? Betul. Karena kita terus berharap. Nah, sekarang mari kita buka di dalam ayatnya. Nah, kita buka di dalam Ibrani 4 ayat 15 sampai 16. Saya bacakan. Ya, silakan. Om dan Tante boleh buka. Ibrani 4 ayat 15 sampai 16, atau boleh baca juga di sini di layarnya ini. Saya akan bacakan ya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama seperti kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ayat 16, sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Pada waktunya. Pas saat kita perlu, pas Tuhan Yesus menolong. Pasti pas. Nah, gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat ayatnya. Karena apa? Nah, di sini dikatakan menerima rahmat. Apa sih rahmat itu? Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat. Rahmat itu apa? Belas kasih. Menurut kamus, rahmat itu belas kasih, rahmat itu karunia, rahmat itu berkat. Penulis Ibrani ini menjelaskan di dalam ayat ini, Tuhan Yesus mengatakan bahwa imam besar kita, atau yaitu Tuhan Yesus, dapat merasakan. Jadi dapat merasakan, artinya apa? Merasakan itu berarti Tuhan Yesus pernah mengalami. Nah, kan sebenarnya di sini sama seperti kita, ia telah dicobai, sama mengalami pencobaan-pencobaan juga. Hanya Tuhan Yesus tidak berbuat dosa.
Jadi imam besar kita tuh bukan hanya asal ngomong, asal gimana, tapi Tuhan Yesus sudah merasakan, bahkan lebih dari yang kita rasakan. Tuhan Yesus kan sampai mati di kayu salib, mengalami kematian dan dibangkitkan untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi merasakan. Nah, karena Tuhan Yesus sudah tahu dan sudah merasakan kelemahan-kelemahan kita, sama seperti kelemahan-kelemahan kita, pasti berarti kita udah tahu, wah, Tuhan Yesus pun pernah mengalami dan juga bahkan lebih daripada yang kita alami. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh apa? Dengan penuh keberanian. Tenang. Tuhan sudah merasakan. Ada satu contoh. Misalkan kalau kita nggak tahu jalan nih. Kalau bertanya, misalkan kita tersesat, harusnya ke jalan di Penogoro. Kita malahan ke jalan Riau, jalan RM Marta Dinata. Pasti kita bertanya kan, ada di mana ya jalan? Dulu sekarang gampang ya, ada Google Map atau ada ya yang lain-lain, aplikasi lain yang bisa nunjukin kita ada di mana, posisi kita, langsung klik, langsung kita mau menuju kemana bisa langsung. Dulu kan enggak, harus bertanya. Ini kalau jalan di Penogoro di mana? Kalau kita bertanya kepada orang yang tidak tahu, wah pasti tambah tersesat kita. Betul kan? Nah, tapi kalau kita hanya bertanya kepada orang yang sudah tahu dan sudah mengetahui dan juga penduduk di situ, pasti dijelasin. Oh, kalau dari Jalan Riau, ini tinggal belok aja ke Jalan Trunojoyo, itu langsung. Nah, kan dikasih tahu. Kenapa? Karena kita bertanya dan juga tepat kita bertanya kepada orang yang mengetahui dan juga penduduk di situ. Nah, seperti itu. Kenapa kita punya keberanian untuk datang kepada Tuhan? Karena apa? Karena Tuhan sudah merasakan. Betul ya? Karena Tuhan sudah merasakan dan juga Tuhan sudah tahu sekali apa yang menjadi kelemahan-kelemahan kita, apa yang menjadi kekurangan-kekurangan kita, Tuhan tahu. Nah, oleh sebab itu, kita maju terus datang kepada Tuhan karena kita tahu Tuhan kita itu Tuhan yang sudah merasakan kelemahan-kelemahan kita dan juga sudah mengetahui kekurangan-kekurangan kita. Baik, kita akan buka dari sebuah cerita di sini. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Sudah tahu ya ayat ini ya. Kita lihat di dalam Matius 14 ayat 13 sampai 21. Nah, gini bunyi ayatnya. Saya bacakan dulu ya. Matius 14 ayat 13. Saya bacakan dulu. Matius 14 ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Nah, coba diperhatikan, Om, Tante, Oma, Opa. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Tuhan Yesus menyingkirkan dengan perahu, mengasingkan dengan perahu. Nah, tetapi orang-orang yang mendengarnya terus mengikuti melalui jalan darat dari kota-kota itu. Nah, ayat 14 di sini. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Coba kita lihat di sini. Yang pertama, apa sih yang kita dapat melihat? Benar nggak sih bahwa Yesus itu sumber pertolongan kita? Tuhan Yesus itu yang merasakan kelemahan-kelemahan kita dan kekurangan-kekurangan kita, sehingga kita boleh berani dan boleh sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita lihat di sini.
ayat Matius 14 ayat 14 di sini dikatakan Tuhan Yesus adalah sumber belas kasihan dan kesembuhan. Di ayat 14 tadi. Coba kita baca lagi ayatnya ya. Saya sebutin lagi ayatnya. Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Sekitar 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan yang sakit. Coba Oma, Opa bayangkan. Udah mah seharian Tuhan Yesus itu khotbah menyembuhkan yang sakit. Khotbah lagi memberikan ceramah ada yang mengeluh atau gimana, sembuhkan. Itu dari pagi sampai ke petang. Nah, karena banyak yang mengikuti Tuhan Yesus dan juga waktu itu ada di ayat-ayat sebelumnya diceritakan ada prajurit-prajurit anak dari Raja Herodes mau nyari-nyari Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus menyingkir dengan perahu. Nah, tetapi orang banyak itu yang 5.000 orang ini ngikutin tapi jalan darat. Bayangkan. Kalau kita seharian bekerja, ya seperti saya juga kalau udah kerja, pasti udah makan, istilahnya nundutan. Pasti nundutan. Capek gitu kan. Kalau udah makan itu cacingnya naik. Aduh, ke mata teh langsung gitu ya. Aduh, ngantuk gitu. Kadang tidur dulu sebentar, jam setengah jam atau 1 jam. Nah, baru malamnya biasa lagi kerja-kerja sedikit-sedikit seperti itu. Nah, kadang gitu. Ini bayangkan Tuhan Yesus, dia seharian bekerja, tapi apa? Tuhan Yesus masih mau menerima, bayangkan, yang 5.000 orang ini. Tuhan Yesus tergerak hatinya untuk menolong orang-orang yang sakit itu. Sehingga apa? Banyak yang sakit yang disembuhkan. Ayat 14. Nah, benar nggak? Itu luar biasanya Tuhan Yesus. Walaupun seharian sudah bekerja full. KKR lah kalau kita sekarang ya. Seharian bayangin. Udah menyingkir, didatangin terus diikuti. Tuhan Yesus apa? Kasihan. Aduh, yang 5.000 orang ini kasihannya ngikutin saya terus. Jalan bayangin. Saya naik perahu kata Tuhan Yesus. Tapi ini jalan. Akhirnya apa? Ternyata masih banyak yang sakit. Apa kata bilang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang 5.000 orang? Aduh, bapak-bapak, mohon maaf. Saya tuh lelah seharian sudah bekerja. Tidak. Malahan apa? Tuhan menaruh belas kasihan. Akhirnya apa? Banyak yang disembuhkan. Menurut apa? Ayat Matius 14 ayat 14. Itu luar biasanya Tuhan. Betul Bapak Ibu? Betul ya Om Tante? Betul ya? Betul? Itu bukti. Itu bukti bahwa Tuhan Yesus adalah sumber belas kasihan dan kesembuhan. Kenapa? Karena merasakan Tuhan Yesus yang sudah lelah apapun, dia tetap mau menyembuhkan. Makanya dibilang Tuhan Yesus adalah sumber pertolongan kita. Amin. Mana suaranya ya? Amin. Amin. Coba yang kedua. Yang kedua, kita lihat ada Om dan Tante bisa lihat Alkitabnya Matius 14 ayat 15 dan 18. Saya bacakan ya. Matius 14 ayat 15 dan 18. Saya sebutkan. Ayat 15. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Bayangin, murid-muridnya bilang kepada Tuhan Yesus, suruhlah Tuhan, orang banyak ini pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ayat 16, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Ayat 17, jawab mereka,
Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari. Bawalah kemari kepadaku. Ayat 18 itu kan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Nah, coba kita lihat di sini. Apa yang dikatakan Yesus? Menjelang itu, mereka bayangin, udah ngikutin Yesus seharian, sudah lelah kan? Mereka apa? Disuruh pulang sama murid-muridnya. Tuhan kasihan. Ini beda ya, kasihannya murid-murid dengan kasihannya Tuhan Yesus. Kalau kasihannya murid-murid, kasihan tapi dengan tangan kosong, suruh pergi, suruh aja mereka beli rotinya atau makanannya di jalan di desa-desa. Bayangin. Kalau Tuhan tidak, jangan suruh pergi. Kamu harus kasih makan. Bayangkan. Murid-muridnya suruh pergi dengan tangan kosong. Tapi Tuhan bilang, jangan suruh pergi. Karena apa? Tuhan ini bukti lagi yang kedua. Bahwa Tuhan tuh merasakan bahwa yang 5.000 orang laki-laki dan perempuan dan anak-anak itu sudah kelelahan. Betul? Seharian mereka kan. Tapi disuruh pergi dengan tangan kosong sama murid-murid. Tuhan mah tidak. Jangan disuruh pergi. Ayo, beri mereka makan. Apa yang ada padamu, kata Tuhan. Nah, apa yang dibilang? Saya, di kami ini, di murid-muridnya, hanya berapa? 5 roti dan 2 ikan. Beda ya? Apa yang dirasakan Yesus dan apa yang dirasakan, apa yang dipikiran Tuhan Yesus dan apa yang dipikiran murid-murid, beda jauh. Kalau murid-murid gampang, suruh pergi aja. Suruh cari makan sendiri. Tuhan tidak. Om, Tante. Tuhan Yesus tuh nyuruh, jangan suruh pergi. Kasih makan. Nah, karena tahu. Yesus tahu bahwa orang-orang yang 5.000 sudah kelelahan. Dan mereka lapar. Mereka tuh lapar. Nah, sekarang bagaimana? Nah, kita lihat di sini, ternyata Yesus mengadakan mujizat ya. Selanjutnya, apa yang kita tangkap dan kita terima dari firman ini apa? Ini bukti yang kedua bahwa Tuhan Yesus mengerti kebutuhan kita. Dan Tuhan Yesus adalah sumber pertolongan kita. Apakah dikasih makan? Yang 5.000 orang ini dikasih makan. Dikadakan mujizat. Dia sangat peduli. Tuhan Yesus sebagai sumber pertolongan kita. Tuhan Yesus sangat peduli dan mau mencukupi segala kebutuhan kita. Di saat kita lapar dan kita haus, Tuhan Yesus pasti memberikan, mencukupi kehausan dan kekurangan makanan kita. Sandang pangan Tuhan Yesus pasti cukupkan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah sumber pertolongan. Mari datang kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Apa sih yang dilakukan Tuhan yang ketiga? Nah, yang ketiga. Yang ketiga, ayat 19 sampai 21. Tuhan Yesus sanggup melimpahkan berkat-Nya untuk kita. Kita lihat, kita baca Matius 14 ayat 19 sampai 21. Matius 14 ayat 19. Saya bacakan ya. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Bayangkan, ini Tuhan. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Ayat 20. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian
orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa. Yang sisanya berapa? 12 bakul penuh. Nah, ayat 21, yang ikut makan kira-kira berapa? 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Amin. Amin. Luar biasa kan? Tuhan sanggup melimpahkan berkat. Kenapa? Bayangin disuruh duduk. Duduk. Bapak-bapak, ibu-ibu duduk, kata Tuhan. Tuhan Yesus menegadah ke langit, memecahkan roti, bagiin. Mereka makan sampai kenyang. Tuhan Yesus sanggup melimpahkan berkatnya untuk kita. Amin. Om, Amin. Tante, Amin. ingat ya, mari terus datang dan dengan penuh keberanian dan percaya Tuhan Yesus sanggup melimpahkan berkatnya buat kita semua. Amin. Amin. Itu bukti-bukti bahwa Yesus adalah sumber pertolongan. Kenapa? Karena Yesus sudah merasakan dan mau merasakan dan sanggup memberikan segala yang kita perlukan. Asal apa? Asal kita datang kepada Tuhan yang sumbernya pertolongan itu. Kenapa? Karena Tuhan sudah merasakan dan mengetahui kelemahan-kelemahan kita. Ayat terakhir, Ibrani 4 ayat 16, saya bacakan. Om, Tante bisa baca di sini. Sebab itu, marilah kita semua, oma, opa, tante, om, dengan penuh keberanian. Jangan takut. Tuhan itu merasakan dan penuh belas kasihan, penuh kasih. Dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya apa? Kita menerima rahmat. Tadi apa rahmat? Berkat, belas kasihan, atau karunia. Dan menemukan kasih karunia. Untuk apa? Untuk kita dapat pertolongan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kiranya renungan pada malam hari ini buat oma, opa, om, tante semua yang dikasihi Tuhan boleh menjadi berkat. Ingat ya, Tuhan Yesus adalah sumber pertolongan kita. Dan Tuhan Yesus sudah merasakan kekurangan-kekurangan kita. Dan juga apapun yang kita butuhkan, Tuhan Yesus sudah tahu. Asal apa? Dengan penuh keberanian dan dengan sungguh-sungguh dan dengan sepenuh hati kita datang kepada Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Ya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan adalah sumber pertolongan kami semua. Biarlah Tuhan berkat dan kasih karunia terus ada pada kami semua di Usinda ini Tuhan. Terlebih Tuhan yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, kami akan lebih sungguh-sungguh lagi untuk datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang adalah sumber pertolongan kami Tuhan. Seperti kami sudah mendengar cerita Tuhan dan melihat cerita Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Kenapa Tuhan? Karena Tuhan sangat mengasihi yang 5.000 orang ini dan termasuk kami semua juga dikasihi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan menjagai kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena sampai dengan saat ini berkat-berkat dan kasih karunia kami rasakan terus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan bila kami selalu Tuhan ada kekurangan atau selalu menghindar
untuk datang kepada Engkau. Kami mengandalkan kekuatan sendiri, ampuni kami Tuhan. Biarlah kami datang kepada Engkau dengan sungguh hati dan juga dengan penuh keberanian, dan kami dengan penuh kepercayaan bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kami dari masalah-masalah kami, dari kesehatan, dan juga Tuhan yang memberikan kesehatan yang lebih buat kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan firman-Mu ini boleh menjadi berkat bagi kami semua, bagi Usinda Tuhan pada malam hari ini. Inilah menjadi doa dan harapan kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, saya serahkan kepada Oma Chunlan. Tuhan. Haleluya. Kedengeran nggak suara saya? Kedengeran. Kedengeran. Terima kasih Ferdi. Sama-sama. Firman-Nya. Ya. Ada pelayanan keluar. Ya. Iya, puji Tuhan, terima kasih buat pelayanannya, Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Ibu Mariana. Ada sesuatu yang Ibu Mariana akan sampaikan. Silakan Ibu Mariana. Ya, buat Mariana, silakan. Usinda, ya, salam sejahtera. Kedengeran, Bu Cuman? Kedengeran. Wah, Usinda, keluarga Usinda, ya, salam sejahtera. Terlebih lagi kalau Ibu Ruth mengikuti Zoom ini, ya, salam kangen dari jauh, sudah lama kita nggak ketemu, ya. Tapi saat ini, kesempatan ini, puji Tuhan, bisa berbicara langsung, ya, meskipun dibatasi dengan jarak yang jauh, tapi sekarang udah canggih, ya, udah bisa langsung bisa berhadapan. Puji Tuhan, ya, Bu Linda. Saya mendengar dari Ibu Chunlan, ya, juga melihat membaca WA bahwa kepengurusan Usinda ini dilanjutkan. Tapi saya kan sekarang mungkin kemungkinan besar, ya, di Toraja, ada di Toraja. Jadi tidak bisa membantu Ibu Chunlan langsung, pengurus-pengurus langsung, ya, tidak bisa terjun langsung gitu, ya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, jadi dalam kesempatan ini saya bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan mempercayakan saya menjadi pindah ke Toraja, membantu Ibu Chunlan, ya, selama ini. Itu semua kemurahan Tuhan, itu semua kekuatan dari Tuhan. Itu semua juga Tuhan percayakan kepada saya dan juga Ibu Ruth, ya, sebagai jemaat. Dia juga percayakan majelis-majelis juga. Saya berterima kasih karena mereka juga mendukung, ya, semua mendukung Usinda. Puji Tuhan, jadi dalam saat ini kemungkinan saya tidak bisa langsung membantu, ya. Jadi kepengurusan saya kembalikan lagi kepada Ibu Chunlan. Jadi saya harap pengurus-pengurus bisa lebih lagi bekerja sama, ya, dengan Ibu Chunlan supaya dia jangan terlalu berat. Dan sekarang tugas-tugas yang saya sudah dibagikan, katanya Bu Linda, ya, sudah dibagikan, dan puji Tuhan, ya, semua bisa berjalan pada waktu pandemi ini sudah berapa tahun berlalu, dan saya lihat semua juga berjalan dengan baik. Itu semua juga karena pengurus-pengurus bisa bekerja sama, ya, dengan Ibu Chunlan.
Puji Tuhan. Jadi saat ini saya mohon maaf kalau dalam kepengurusan saya di membantu Ibu Chunlan itu mungkin ada kesalahan, yang mungkin ada kata-kata yang menyinggung, mungkin ada yang tidak saya sadari gitu ya. Jadi saya meminta maaf kepada keluarga Usinda, begitu juga kepada Ibu Ruth Rungkat dan juga majelis-majelis, juga jemaat Koko Permai ya. Kalian saja saya juga memberitahu bahwa kemungkinan besar saya ada di Toraja ya. Meskipun jauh, kita tetap dapat bertemu di dalam doa ya, saling mendoakan satu dengan yang lain. Puji Tuhan, itu saja. Dan saya serahkan kepada Ibu Chunlan kembali. Puji Tuhan. Ya, dengan berat hati, berapa periode kita sama-sama melayani pekerjaan Tuhan di Wadah Usinda dengan baik. Bisa dilihat kemajuannya, itu semua berkat kerjasama kita ya. Amin. Saya juga sebetulnya ya berat hati. Sesungguhnya ya tidak ingin Ibu Mariana itu tidak ada di Bandung. Cuman kan itu adalah kehendak Tuhan yang disenangi oleh saya. Saya menjadi rela Mariana tidak di Bandung, tapi ada di Toraja, ada terjun di dalam pelayanan juga. Teruskan pelayanan yang di Bandung, melayani Usinda, bentuk di Toraja untuk ada juga Usinda di sana ya. Jadi lanjutkan Usinda. Karena kita dari melayani sekolah minggu, remaja, langsung ke Usinda, tidak akan naik lagi kemana. Udah mentok di Usinda, jadi sampai Tuhan panggil. Nah, seperti itu. Jadi saya minta Bu Mariana tetap berjuang, melayani Tuhan, lanjutkan apa yang dikerjakan di Bandung, di Wadah Usinda, lanjutkan di sana, bentuk di sana Usinda, supaya Usinda ada di sana, supaya ada Usinda ya, karena saya dengarkan di sana belum ada Usinda. Yang dibilang jemaatnya umurnya yang paling tua yaitu Bu Mariana. Jadi lanjut, jangan berhenti melayani sampai Tuhan mau pakai, seperti itu ya. Terima kasih Bu Mariana, selamat berapa periode membantu pekerjaan Tuhan, membantu kami di Wadah Usinda. Walaupun sekarang saya maksudnya bagi tugas ke yang lain. Sementara ini saya juga kasih tahu ke Bapak Ferdi, dalam kepengurusan Usinda, saya sebagai ketua, wakil sementara ini kosong, Ibu Nini sekretaris, Ibu Linda sekretaris juga, dia bagian menjadwal yang tugas firma, tugas-tugas yang di ibadah. Jadi kalau Ibu Linda menyampaikan, menugaskan, itu adalah tugas dari saya. Nah, terus Ibu Lingling, dia di diakonia, Ibu Mimi bendahara, Ibu Desi dan Ibu Sena ngebantu Ibu Mimi. Konsumsi, Soka, Yuli, Yuyun, Asyu, dan Ibu Yen Yen. Terus seksi doa Ibu Lisa dan Ibu Lili Hendra. Kunjungan, saya sendiri yang koordinir karena selama ini Pak Tekian juga kesehatannya juga terganggu di bagian kaki. Jadi di TK sama saya dulu koordinator, tapi dibantu juga oleh Pak Tekian, Ibu Esther, Bapak Elia, Ibu Tioni, dan Ibu Ros. Jadi seperti itu. Terus musik Bapak Robert Rahmat, dibantu oleh Denny. Lena ngebantu juga, ada pengerjanya Lena sama Denny yang ngebantu. Jadi itu yang bagian-bagian pengurus Usinda Bapak Ferdi, saya sampaikan. Nah, sementara ini
wakil dikosongkan dulu sementara ini. Puji Tuhan, mungkin ada teman-teman yang mau pesan apa ke Ibu Mariana sebelum ke yang lainnya, acara ke lainnya, saya persilahkan. Mungkin Ibu Esther, Pak Tekian, atau satu persatu ya, satu persatu. Kalau ada yang mau pesan silahkan. Cuma dikasih 2 orang ya perwakilan karena waktu. Silahkan. Siapa yang mau pesan silahkan. Mau bicara apa buat Bu Mariana, pesan apa buat Bu Mariana. Tetap setia dalam melayani Tuhan. Puji Tuhan, Bu Mariana tetap setia katanya. Siapa lagi? Terima kasih. Siapa lagi coba? Siapa lagi? Siapa lagi yang mau pesan silahkan, atau mau bareng-bareng? Mau bareng-bareng? Buka dulu itunya, mic-nya. Oh, iya Pak Betty. Mau pesan? Ya. Jauh. Buka dulu mute-nya. Mariana. Iya. Sampai jumpa lagi. Sampai Ya. jumpa lagi. Ya. Kapan-kapan. Salam kangen. Kangen Di gitu. mata, dekat di hati. Amin. Tetap semangat ya. Mau ngomong apa juga gimana? Ya, Sehat ya di sana. yang penting sehat Bu Mariana. Ya, sama-sama. Tuhan berkati. Ya, itu pesan-pesan dari teman-teman ya, nggak semua ya karena waktu juga. Jadi saya juga di tempat ini tolong teman-teman bantu saya, apalagi udah tambah umur ya, kadang bingung kacamata di mana, pada di depan dicari, HP dipakai telepon dicari mana ya HP, padahal dipakai telepon. Jadi saya telepon mana ya HP, padahal ini sambil nelpon mana ya HP. Ya maklum lah seperti itu. Jadi tolong bantu. Dan Ibu Mariana, maafin ya kalau Cici salah, ada salah-salah. Seringkali negur Bu Mariana kalau di saat ini ada sesuatu, seringkali Bu Mariana rada-rada dibentak lah ku saya. Gitu. Puji Tuhan. Puji Tuhan, ini kami dari Usinda ada kenang-kenangan buat Bu Mariana. Jangan dilihat nilai barangnya ya, tapi dilihat kalau dipakai selalu ingat ke Usinda. Sebut nama Usinda satu persatu apa enggak. Jadi mana ya Bu Mariana? Apa dia mah? Mana Bu Mariananya? Saya mau kasih secara simbolis. Mana Bu Mariananya? Munculin Bu Mariana. Mana Bu Mariana? Ini udah. Ya. Nah, Ini Nah, Bu Mariana, ini simboli ya, munculin. Tangannya mana nih? Tangannya Bu Mariana mana Bu Mariana? Mana Bu Mariana? Mana Bu Mariana? Mana tuh di sini nggak ada. Ini Verdi gimana ini caranya? Cici Dulu, Brando, gimana? Cici dulu masuk. Ah, ya. Nih, gimana? Tantenya bicara dulu, Tante Mariana bicara dulu. Bicara sama Bu Mariana. Gimana? Mana Mariana? Kelihatan nggak ada, Cici hilang. Nah, nih. Bu Nini lagi. Bu Nini mau minta hadiah. Mana Bu Nini? Mana Bu Mariana? Udah Bu Mariana kelihatannya Bu Mariana. Ya udah tepuk tangan. Udah kelihatan. Udah kelihatan ya, ini ya. Nih. Terima. Diterima ya. Nah, nanti dikirim ya. Nanti dikirim. Jadi kalau pas pakai ingat Usinda.
Kalau pas pakai ingat Gus Indah. Puji Tuhan, kita akan akhiri ya Ferdi ya. Tadi udah berdoa kan? Ya. Hah? Mungkin Pak Ferdi mau bicara. Oh iya boleh, Pak Ferdi boleh. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Tante Mariana. Ini Tante Mariana ini adalah kakak rohani saya, pembimbing saya. Kenapa? Karena mulai dari tahun 96 saya berbarengan pelayanan di remaja dengan Tante Mariana ini di remaja, terus ngikutin. Tante masih akhirnya Tante ke Usinda. Saya masih di remaja ngikutin Pak Eli. Kemudian Pak Eli ke pemuda, saya masih di remaja juga. Jadi saya lama di remaja juga berbarengan dengan Tante Mariana ini. Nah, puji Tuhan Tante ya, apa yang Tante tanamkan di GPD Kopo Permai dari remaja, Tante bisa lihat murid-murid remaja Tante masih ada sampai sekarang juga. Nah, itu adalah apa yang Tante tabur di GPD Kopo Permai tidak akan sia-sia. Tuhan akan melihat. Seperti juga rekan sekerja saya Esther Kardiman itu masih sama-sama dengan saya juga, dan banyak rekan-rekan Esther juga masih ada di Kopo Permai setia melayani. Demikian karena apa? Karena Tante Mariana yang sudah menabur kesetiaan kepada anak-anak remaja, kepada anak-anak usinda juga. Tuhan pasti akan melihat apa yang sudah Tante tabur di GPD Kopo Permai. Tuhan Yesus memberkati, Tante terus melayani sampai masa tua pun tetap Tante Mariana melayani Tuhan. Sehat selalu dan pasti Tuhan memberkati. Terima kasih Tante. Ferdi. Ya, Tante. Doa buat Ibu Mariana tadi kan cuma doa tutup itu ya. Tapi sekarang khusus doa untuk Ibu Mariana dan keluarga Esther juga ya. Ya. Dan semua usinda juga merespon aja Ferdi yang berdoa. Doakan Ibu Mariana dan keluarga Esther supaya Bu Mariana juga kuat melayani di Toraja, menjadi berkat buat banyak orang. Jadi berkat. Mari kita akan akhiri dan juga kita akan berdoa khusus untuk Ibu Mariana yang sudah setia sampai saat ini. Tante Mariana, Ibu Mariana masih tetap melayani. Ini merupakan sebuah contoh bagi kita semua yang berapa puluh tahun, dari tahun 90 malah Tante Mariana dari tahun 94 mungkin sudah pelayanan ya, terus dari mulai remaja, sekolah minggu, terus sampai saat ini. Itu luar biasa. Walaupun kita juga harus menjadi contoh ya apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Mariana. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, Allah yang hidup, Haleluya. Tuhan Yesus yang selalu merasakan Amen. apa yang menjadi kekurangan-kekurangan kami, dan juga Tuhan Yesus yang selalu memberkati kami. Amin. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu Ibu Mariana yang sudah Tuhan berpindah untuk melayani di Toraja Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Tuhan kiranya terus berikan roh hikmat dan pewahyuan Tuhan kepada Ibu Mariana, biar apa yang ditabur di Kopo Permai juga Tuhan boleh ditaburkan di Toraja Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan Tuhan menjadi hamba yang setia Tuhan sampai masa tuanya pun Tuhan terus Tuhan melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini merupakan dari contoh buat kami juga Tuhan, para usinda dan juga para remaja dan para majelis. Kami boleh melihat Ibu Mariana yang begitu setia. Tuhan, berikan kesehatan sepenuhnya Tuhan. Berikan perlindungan Tuhan dalam pelayanan Tuhan. Tuhan jagai, dan kami tahu Tuhan, penyertaan kasih karunia akan terus Tuhan berlaku Tuhan buat dan selama kehidupan dari Ibu Mariana ini. Terima kasih Tuhan Yesus juga untuk keluarga Esther Kardiman dalam penggembalaannya juga Tuhan. Tuhan tolong juga berikan hikmat dan pewahyuan juga Bapak, sehingga jiwa-jiwa
banyak yang dimenangkan juga Tuhan. Jemaat-jemaatnya juga semakin bertambah. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Yuli, juga Tuhan untuk Ibu Chunlan, Terima kasih. juga untuk Ibu Linda Tuhan, Ibu Wancen juga Tuhan, Ibu Yaya dan keluarga, Om Beto Tuhan, dan Ibu Rumini, Ibu Mimi Tuhan, Ibu Soka, Ibu Nini Karamoy, Om Tekian Tuhan, dan juga Bapak Ignatius Tuhan dan Ibu, juga Tuhan Ibu Yuyun, Ibu Mei, Ibu Oi Hinbiu, dan juga beserta Bapak, juga Tuhan, Om Tekian juga Tuhan, Tuhan berkati, Ibu Lili Hendra, Ibu Yosi Napoli, dan juga Ibu Tan Gioklian, Ibu Lisa Carla Tuhan, Ibu Farida Teja, Ibu Tioni, juga Tuhan Ibu Desi, dan juga Ibu Asyu, juga Tuhan Ibu Mukling juga Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapak. Berkat dan kasih karunia Tuhan selalu menyertai Tuhan Usindah Tuhan. Dan kami rasakan boleh sampai dengan saat ini merasakan kasih karunia Tuhan yang selalu menyertai kami. Berikan kami perlindungan dan kesehatan yang luar biasa daripada Tuhan. Sehingga kami terus setia beribadah, setia Tuhan dekat pada Engkau Tuhan, setia untuk datang terus kepada Engkau dengan sungguh hati. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi kerinduan kami. Kami selalu ada beribadah walaupun lewat Zoom, walaupun lewat online Tuhan, tapi kami juga Tuhan boleh datang kepada Engkau selama beribadah ini walaupun melalui online ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan akhiri ibadah Usinda pada malam hari ini. Kami akan menyelesaikan ini dengan membawa berkat-berkat yang daripada Tuhan Yesus. Kumpulkan kami Tuhan untuk di ibadah-ibadah selanjutnya Tuhan. Dengan kesaksian-kesaksian, dengan berkat-berkat yang sudah kami terima dan kami akan saksikan sehingga banyak jiwa-jiwa baru juga Tuhan di Usinda ini yang boleh datang Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan memberkati juga pengurus Usinda yang baru ini Tuhan sudah terbentuk kembali. Tuhan berkati mulai dari Tante Chunlan dan pengurus yang lainnya. Tuhan berkati sehingga boleh melayani dengan sukacita. Terima kasih Bapak. Ini menjadi doa dan harapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih banyak ya Bro Ferdi. Sama-sama Tante Mariana. Salam buat Maria. Ya. Ada. Tadi sudah disampaikan ini ada Tante Mariana. Ya. Nanti katanya WhatsApp. Tante Mariana. Arda, makasih Kak. Dadanya lagi pelayanan. Iya. Makasih ya semuanya ya. Ya. Baik, semuanya. Dadah Mariana. Semuanya. Terima kasih semuanya. Ibu Mariana, terima kasih untuk pelayanannya. Tetap semangat ya. Kita semuanya Sehat ya. Ya. Puji Tuhan. Dadah. Nah, tetap semangat sih, Amin. Amin. Mariana juga semangat. Mariana juga harus semangat. Mariana nggak bisa jalan-jalan lagi naik motor. Puji Tuhan. Udah ya. Kunjungan naik motor lagi. Bu Mariana, salam buat Esther sama keluarganya ya. Ya, nanti disampaikan. Terima kasih. Ya. Salamnya buat semua. Ya. Udah ya. Ya, Kemudian Masih mau ngobrol. Udah. Udah ya. ya. Sama Bu Mariana.
Tuh. Mariana, Ya. Iraha ke Bandung. Oh, Dadah ya. Saya Ibu Yanti. Ibu Lili. Ibu Lili. Oh, Ibu Lili, Pak Hendra. Ya. Iraha Waduh, ke Bandung. kalau kapan? Kalau ke Bandung mah pasti ke Koper. Ya. Udah, siapa lagi? Udah? Udah ya? Yuk, dadah ya Ferdi ya, makasih ya. Ya, oke, makasih. Tuhan memberkati ya. Saya tutup ya. Berkati juga, terima kasih Pak. Ya, makasih. Tuhan Firman-Nya. memberkati. Ya.